Halo teman-teman semuanya. Saat ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran yang pertama dari perkuliahan psikologi kepribadian. Nah, capaian pembelajaran pertama ini akan dilakukan melalui perkuliahan minggu pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada 3 minggu perkuliahan dengan satu capaian yang sama, yaitu capaian pembelajaran yang pertama. Apa sih capaian pembelajaran kita yang pertama? Yaitu capaian dari 3 minggu perkuliahan kita yang pertama, yaitu diharapkan melalui perkuliahan selama 3 minggu ini, kalian akan mampu mulai menjelaskan faktor-faktor penyebab satu kasus, gitu ya, satu kasus kepribadian berdasarkan teori-teori psikoanalisa, ya, kepribadian psikoanalisa, dan juga teori-teori mengikuti psikoanalisa, yaitu neo-psikoanalisa. Nah, itu saya jelaskan sedikit, ya, apa itu psikoanalisa, ya. Nah, psikoanalisa ini suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan pengikut-pengikutnya seperti Jung, Adler, Horney, Fromm, Erikson, di mana pada umumnya mereka berpendapat bahwa perilaku kita itu lebih dipengaruhi oleh ketidaksadaran kita, gitu ya. Alam bawah sadar kita itu yang mempengaruhi. Nah, itu seperti gambarannya gunung es, ya, iceberg, di mana permukaan yang di atasnya itu yang kecil itu adalah permukaan yang sadar, conscious. Sedangkan yang lebih besar di bawahnya itu adalah unconscious, ketidaksadaran. Jadi kalau kita berperilaku seperti ini, saya bicara di depan kalian, kalian juga mendengarkan ajaran saya seperti ini, yang kelihatan sadar, itu hanya bagian kecil. Yang di dalam diri kita itu masih banyak yang tidak kita sadari, yaitu psikoanalisa. Nah, ada tadi tokoh-tokohnya, itu akan kita bahas di dalam setiap minggunya. 3 minggu itu apa saja yang kita bahas? Minggu pertama, kita akan membahas tentang sejarah aliran psikologi, dari psikologi sebelum jadi ilmu yang mandiri, sampai akhirnya menjadi ilmu yang mandiri dan berkembang jadi pendekatan-pendekatan. Kemudian kita akan belajar teori-teori dari tokoh terkenal tadi, yang namanya Sigmund Freud, yang mendirikan psikoanalisa. Dilanjut lagi teori-teori dari muridnya Freud, yang namanya Carl Gustav Jung. Itu minggu pertama. Kemudian minggu kedua, kita akan membahas tentang teori dari 2 tokoh, yaitu Alfred Adler dan Karen Horney. Keduanya ini juga pengikut Freud yang mengembangkan teori-teori yang didasari mulai dari ketidaksadaran, kemudian muncul kecemasan, dan sebagainya. Dan di week ketiga, kita akan membahas 2 teori dari 2 tokoh lagi, yaitu Erich Fromm dan Erik Erikson. Sama karena mereka juga muridnya Freud, mereka juga tentunya membahas awalnya dengan adanya ketidaksadaran, begitu ya. Nah, ketidaksadarannya ini akan mendorong jadi perilaku-perilaku tertentu, bahkan tahap-tahap perkembangan tertentu. Itu Erich Fromm dan Erikson. Nah, setiap minggunya, kira-kira seminggu sebelumnya, seperti saya sudah pernah jelaskan di overview sebelumnya, kita akan berikan materi tersebut dalam bentuk video tutorial, PowerPoint-nya, dan kalau ada e-book juga akan kami siarkan di e-learning. Silakan kalian pelajari dengan serius materi-materi kita itu. Kenapa? Karena pada saat perkuliahannya di hari Kamisnya, kami akan mengawali dengan quiz. Ya, quiznya ini online, dikerjakan secara individu. Mungkin soalnya nggak banyak-banyak, teman-teman tenang aja. Soalnya mungkin cuma sekitar 5, nggak banyak kan? Dan pilihan, sifatnya pilihan ganda. Tapi kalau kalian nggak belajar secara serius, ya kalian nggak bisa mengikuti quiznya dengan baik. Dan quiz ini bobot penilaiannya 35%, teman-teman. Jadi kita akan rata-rata quiz pertama, kedua, ketiga dari week 1, 2, 3 di rata-rata itu bobotnya 35%. Sedangkan yang 65% lainnya, nilai dari capaian pembelajaran 1 atau SA1 ini diperoleh dari yang namanya case study atau studi kasus. Kembali tadi tujuannya ketika kalian bisa menganalisis suatu kasus dengan pendekatan psikoanalisa. Jadi nanti setiap minggunya saya akan berikan kasus-kasus gitu, kalian bahas di dalam kelompok, kemudian kalian presentasikan ke saya di dalam kelompok begitu. Nanti saya akan berikan feedback kepada kalian dari hasil masukan-masukan kalian. Lalu yang dinilai yang mana? Itu kan ada minggu pertama, kedua, dan ketiga. Kalau quiz itu setiap minggunya akan kami rata-rata. Karena kami lihat minggu pertama, kedua, ketiga, kita nilai semuanya, kemudian kita rata-rata. Tapi kalau studi kasus, setiap minggu kalian membuat dan membahas kalau saya berikan feedback, tapi yang dikumpulkan nggak semuanya, teman-teman. Enak ya? Kalian boleh memilih. Ya, studi kasus ini boleh milih. Dari week 1, 2, 3, mana yang kira-kira paling mantap analisisnya, yang kalian yakin ini paling bagus, dan saya masih masukan kan, jadi kalian masih bisa sempat merevisi begitu, itu yang kalian kumpulkan di minggu keempat, itu bobotnya 65%.
Tapi jangan santai-santai ya teman-teman. Bobot 65% dengan memilih salah satu kasus yang tadi kalian rasa paling mantap itu, tetap ada nilai yang namanya peer assessment. Di mana di dalam kelompok yang kalian tadi kerja, mungkin jumlahnya sekitar 3-4 orang per kelompok itu ada yang namanya peer assessment di mana kalian akan saling menilai anggota satu dengan anggota yang lain. Jadi kalau santai-santai, maka kelihatan siapa nih yang paling nggak berkontribusi dan siapa yang paling berkontribusi. Dengan demikian semuanya akan ikut bekerja dengan baik. Demikian teman-teman penjelasan untuk capaian pembelajaran yang pertama. Diharapkan melalui pembelajaran ini kalian benar-benar belajar dengan serius, ya. Seminggu sebelumnya dipelajari, kuisnya dikerjakan dengan baik, dan ketika mengerjakan tugas pun tidak ada yang santai-santai. Semuanya berkontribusi karena selain ada nilai kelompok, nilai tugas, tentu ada bobot 20% itu dari peer assessment. Demikian, selamat mengikuti. Terima kasih.